Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang kita di pasal 13 mulai ayat 18. Video ini 18 sampai 22. Sebenarnya kata-kata Tuhan Yesus mengenai pengkhianatan ini yang mulai 18 sampai 30, tetapi video ini hanya 18 sampai 22. Tuhan Yesus menceritakan dengan cukup jelas sebelumnya mengenai pengkhianatannya, supaya pada saat nanti kehidupan mereka diputar balikan Rabi mereka yang mengadakan segala macam mujizat. Dia yang telah membangkitkan Lazarus dari kuburannya. Dia dikhianati, disalibkan, dikuburkan. Kehidupan mereka diputar balikan. Tetapi dengan dia memberitahu sebelumnya, menceritakan sebelumnya, ya mudah-mudahan iman mereka tidak hancur. Dia mau supaya mereka paham, ini sebagian dari rencana ilahi yang agung. Mudah sekali nanti murid-murid berfikir bahwa manusia atau iblis berhasil menghancurkan rencana Allah. Tetapi dengan kata-kata ini sebelumnya, mereka dibantu supaya mereka memahami bahwa ya, sebenarnya tidak demikian. Dan seperti sudah kita lihat di lain tempat di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes boleh dikatakan menjaga kedaulatan Tuhan Yesus. Pasal 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku katakan, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku, ia telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya, sebelum ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, bahkan membasuh kaki dia yang akan mengkhianati dia. Di sini juga dia berkata, dia sudah makan roti bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sadar penuh bahwa dia memilih juga pengkhianat antara ke-12 murid. Tuhan Yesus tidak ditipu. Pengkhianat itu adalah sebagian dari penggenapan firman Allah. Asal-usul dari ungkapan mengangkat tumitnya terhadap aku, ya sebenarnya sulit. Apa itu mengangkat tumit? Tetapi kata-kata itu ditulis di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Ya, tetapi maksud ungkapan yang sedikit aneh ini cukup jelas. Firman Allah digenapi. Seseorang yang akrab dengan Tuhan, begitu akrab sehingga mereka makan roti bersama, mengkhianati dia. Dan pengkhianatan itu lebih buruk lagi karena dia yang mengkhianati adalah kawan yang akrab. Pasal 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya bila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Dia tidak mau iman mereka bergoyang karena dia disalibkan. Iman mereka sangat penting bagi dia. Dan dia mau membantu mereka supaya nanti pada saat kesusahan salib itu dan kematian Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus dikuburkan, yang peristiwa-peristiwa yang akan mereka saksikan dengan mata mereka sendiri, ya supaya mereka mengingat kata-kata ini. Jika kata-kata ini bergema di dalam hati mereka, ya mereka boleh menguatkan diri mereka dengan suatu keyakinan bahwa walaupun pengkhianatan dan salib Tuhan Yesus sangat sulit dipahami, tetapi dia meneruskan melaksanakan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ya, apa ini kata? Supaya bila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Apa itu? Akulah dia. Ya, mungkinkah dia mau supaya sesudah
kematian dan kebangkitannya, dia mau supaya mereka percaya bahwa dia adalah yang aku adalah yang diceritakan di dalam firman Tuhan dalam bahasa Ibrani itu. Aku adalah. Siapa itu? Aku adalah. Ya, Allah yang tunggal. Kita dapat melihat bahwa iman para rasul itu bertumbuh. Pada waktu mereka melihat dia dan belajar dari dia, bila mana mereka jadi percaya dan yakin suatu kebenaran yang begitu luar biasa dan mengherankan, bahwa rabi mereka yang mereka kasihi, rabi mereka yang mengajak mereka berjalan di jalan-jalan itu di Israel, dia sebenarnya adalah Allah yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Allah yang adalah ego emi itu. Akulah dia. Kita tidak tahu saat mana para murid Tuhan Yesus akhirnya paham itu, kebenaran itu. Tetapi mereka paham, nanti mereka akan paham. Dan pemberitahuan yang diceritakan di dalam firman ini menolong mereka menuju pada kesadaran penuh itu. Sekali lagi, Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes memastikan supaya para pembaca juga paham bahwa salib Tuhan Yesus tidak mengejutkan Tuhan Yesus Kristus. Dan para pembaca dan murid-murid juga disiapkan untuk memahami kebenaran yang lebih heran lagi. Pasal 13 ayat 20, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya, sebenarnya ayat ini agak aneh letaknya di dalam firman ini. Mengapa sebelumnya dia menceritakan mengenai pengkhianatannya dan sesudah ayat ini dia juga menceritakan mengenai pengkhianatannya, tetapi mengapa dia berkata di tengah-tengah bahasan itu, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Mengapa ini di sini? Rupanya ini di sini karena walaupun dia sebentar lagi akan dikhianati, mereka harus yakin bahwa dia sadar penuh apa yang dia lakukan. Dia akan mengutus mereka sebagai wakilnya. Walaupun dia sedang saat itu dikhianati, dia tahu apa yang dia lakukan. Mereka perlu paham bahwa tugas yang akan diberikan kepada mereka sebagai mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah tugas yang agung. Mereka diutus oleh yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Di sini Tuhan mulai menceritakan mengenai makanan yang tidak mereka ketahui yang dia ceritakan jauh sebelumnya di dalam pasal 4 ayat 32. Pikiran itu akan dikembangkan lebih lanjut di dalam bagian ini sampai dia berkata di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Istilah menerima dipakai di sini mengingatkan kita pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas ada kaitan erat antara Allah Bapa dan Anak. Ada kaitan erat antara yang mengutus dan yang diutus. Pasal 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu
akan menyerahkan aku. Sampai di sini, kata-kata Tuhan Yesus Kristus mengenai pengkhianatannya agak samar-samar, tetapi di sini menjadi lebih jelas. Salah satu dari mereka akan mengkhianati dia. Dia tidak menceritakan identitas bagi si pengkhianat kepada mereka semua. Mungkin dia tidak mau Petrus berdiri, menguasai, mengikat, bahkan membunuh Yudas. Dengan demikian, Tuhan Yesus cukup menjelaskan pengkhianatannya untuk menguatkan iman mereka, tetapi masih cukup samar-samar supaya murid-murid yang setia tidak bertindak melawan Yudas dan menghalangi pengkhianatan itu. Pasal 13 ayat 22. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bingung tentang siapa yang dimaksudkannya. Pasti mereka bingung. Bingung karena apakah dia yang membangkitkan Lazarus dari kuburannya tidak kuat untuk membela dirinya dari segala macam ancaman, tetapi juga pasti mereka bingung, salah satu dari kita siapa? Apa Matius? Apa Yohanes? Apa adik dari Yohanes? Atau siapa ini? Bukan, aku bukan. Jangan melihat aku. Aku tidak akan mengkhianat. Tetapi siapa? Tidak pernah Tuhan Yesus salah. Dia tidak bingung. Kami sering bingung. Dia tidak bingung. Mana mungkin ini akan terjadi? Pasti mereka bingung. Ya, secara ringkas di dalam ayat-ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan kepada ke-12 murid bahwa seorang antara mereka akan mengkhianati dia, menyerahkan dia kepada mereka yang membenci dia. Dia menceritakan ini sebelumnya supaya nanti ini terjadi, iman mereka tidak hancur. Di dalam ayat-ayat yang berikut, kita akan membaca bagaimana dia menceritakan identitas si pengkhianat itu tanpa Petrus berdiri dan berusaha menghentikan pengkhianatan itu.